Penyakit dalam merupakan seorang seorang lulusan dari SP1-nya dari Universitas Gadjah Mada dan merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Dr. Dimas. Ya, terima kasih kepada MC Dr. Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Senang sekali pada pagi hari ini bisa bertemu dengan guru-guru kami, Dr. Nyoman, Dr. Gede pada pagi hari ini bisa kumpul kembali untuk sharing ilmu-ilmu beliau ya. Dan pada pagi hari ini saya berterima kasih sekali kepada Pabdi, IDI, IRA Cabang Banjarmasin, kemudian juga sponsorship dari rekan-rekan farmasi yang bisa membantu sehingga pada pagi hari ini bisa terlaksana webinar yang sangat menarik sekali pada pagi hari ini. Dan saya menyapa kepada kedua narasumber, yakni guru-guru kami, Dr. Gede Kambayana, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi Vinasim dari Denpasar, dan yang kedua adalah Dr. Inyoman Suarjana, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi Vinasim dari Banjarmasin. Yang mana pada pagi hari ini sudah bersedia meluangkan waktu-waktunya untuk memberikan berbagai macam pencerahan ya, dan kemudian sharing-sharing mengenai berbagai penyakit di bidang rheumatologi, khususnya pada pagi hari ini adalah rheumatoid arthritis. Memang dari PB IRA sendiri itu mencanangkan atau memprogramkan berbagai kegiatan untuk menyemarakkan atau mengingatkan kita tentang World Arthritis Day itu tanggal 12 Oktober, di mana salah satunya adalah meningkatkan awareness ya, meningkatkan pemahaman kita bersama mengenai penyakit-penyakit di bidang autoimun yang seringkali itu seperti fenomena gunung es ya, seringkali tidak khas sehingga kita sulit untuk mengenali dan juga terlambat untuk merujuk ke fasilitas yang bisa memberikan pelayanan yang paripurna untuk penyakit-penyakit autoimun ya. Jadi kepada para audiens, rekan sejawat semua, pada pagi hari ini kita sama-sama mendengarkan dari berbagai apa namanya pengalaman-pengalaman guru kita tentang gimana caranya kita bisa uh, mengenali dan kemudian bagaimana caranya kita bisa segera merujuk ke rheumatologis untuk penyakit-penyakit autoimun, dalam hal ini khususnya adalah penyakit rheumatoid arthritis. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kita sambut pembicara pertama, guru kami Dr. Gede Kambayana, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi Vinasim. Mungkin sudah banyak yang kenal terhadap beliau. Beliau merupakan salah satu staf pengajar di Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran, Divisi Rheumatologi, Departemen Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan kemudian juga beliau banyak sekali kiprahnya di berbagai organisasi, yakni IDI, PABDI, IRA, kemudian Perosi, dan APLAR. Untuk kepada Dokter Gede Kambayana, kami berikan waktu kurang lebih 30 menit, Dokter, untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Dokter. Ya, terima kasih banyak Dr. Dimas atas waktunya. Terima kasih Ira Cabang Banjarmasin yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut gabung di acara yang sangat baik ini. Izin share slide. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada PT Sulik Pharma yang sudah mensupport acara ini sehingga acara ini bisa berlangsung. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas membawakan materi bagaimana memilih biologic agent pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Dan kita ketahui bahwa rheumatoid arthritis itu memiliki perkembangan dalam pengobatan yang luar biasa. Mungkin rheumatoid arthritis ini merupakan penyakit dengan perkembangan pengobatan yang paling modern di dunia ini. Jadi kalau kita lihat perkembangan sangat luar biasa, hampir setiap tahun keluar pengobatan-pengobatan terbaru untuk rheumatoid arthritis. Nah, kalau kita lihat bagaimana biologik
atau terapi-terapi targeting terapi kita pilih pada rheumatoid arthritis, sering kita mendapatkan pertanyaan dari sekian banyak mana yang harus kita pilih. Nah, itu juga merupakan problem bagi kita dalam memilih obat-obat tersebut. Nah, dari pernyataan tersebut, kita akan mencoba menguraikan bagaimana obat-obat tersebut dipilih sehingga kita mendapatkan pengobatan yang optimal untuk pasien dengan rheumatoid arthritis. Untuk rheumatoid arthritis, coba kita ilustrasikan seorang kasus seorang perempuan 16 tahun dengan keluhan bengkak-bengkak nyeri jari-jari tangan pergelangan sejak 3 bulan yang lalu. Nah, ini adalah merupakan tipikal khas perempuan umur muda. Ini adalah merupakan tipikal khas untuk penyakit dengan rematik autoimun. Dari keluhan tersebut, mencoba kita melakukan pemeriksaan penunjang, kita memeriksa HSCRP yang sangat tinggi, LED tinggi, kemudian rheumatoid faktor yang positif, dan anti-TCP yang positif. Nah, bagaimana kita menegakkan diagnosis, bagaimana manajemen pada kasus ini. Nah, kalau kita melakukan diagnosis untuk rheumatoid arthritis, saat ini kita masih menggunakan kriteria ACR Euler tahun 2010, di mana dari kriteria ini kita menggunakan kriteria dari sendi yang terlibat. Ini ada kriteria kalau sendi besar saja hanya satu itu bukan rheumatoid arthritis ya. Sebagai contoh misalnya hanya kena lutut itu bukan rheumatoid arthritis. Tetapi kalau lebih dari satu sendi besar yang terkena dapat nilai skor 1, tapi kalau melibatkan sendi kecil ini sudah dapat nilai skor 2. Kalau lebih dari 10 sendi kecil yang kena ini sudah mendapatkan skor 5. Nah, dari kriteria ACR Euler 2010 ini kita dapat melihat selain sendi juga hasil pemeriksaan serologis yaitu yang kita bisa kerjakan di sini rheumatoid factor dan anti-CCP. Kemudian kalau negatif tidak dapat nilai, ini mungkin kalau sangat support kuat terhadap rheumatoid arthritis disebut dengan rheumatoid dengan seronegatif ya. Tapi yang lain kalau rendah dapat nilai 2 dan kalau tinggi dapat nilai 3. Salah satu aja. Ini dengan kata atau ya. Kemudian dari marker inflamasi CRP, LED, kalau tinggi itu dapat nilai 1. Dan yang paling penting, durasi penyakit kalau lebih dari 6 minggu itu sudah dapat nilai 1. Dan dari kriteria ini kalau memenuhi skor 6, itu sudah didiagnosis sebagai rheumatoid arthritis. Dari skor 6 ini sebenarnya cukup dengan sendi kecil saja yang kena, misalnya seperti kasus ini bahwa ini lebih dari 10 sendi kecil yang terkena, seperti contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ini sudah lebih dari 10 sendi kecil hanya dari tangan saja, dan sudah 3 bulan, lebih dari 6 minggu, ini sebenarnya kasus ini sudah didiagnosis sebagai rheumatoid arthritis. Nah, apalagi didukung oleh RF dan anti-CCP yang positif dan CRP LED yang tinggi. Ini confirm untuk rheumatoid arthritis. Nah, bagaimana penanganannya? Nah, ini yang menjadi kata kunci bagaimana penanganan kasus ini. Ada beberapa hal yang harus kita nilai dalam penanganan kasus ini. Tapi secara prinsip bahwa kasus rheumatoid arthritis kalau sudah tegak diagnosis segera penggunaan DMARD harus dimulai. Nah, kalau kita kembali, definisi daripada rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun sistemik yang bersifat inflamasi, ditandai dengan peradangan simetris pada synovium, disertai dengan kerusakan permanen pada cartilage dan tulang, dan hilangnya fungsi secara progresif. Nah, kata-kata progresif ini merupakan kata kunci daripada penyakit rheumatoid arthritis. Kalau perkiraan kasus dari populasi dunia dari beberapa studi sekitar 0,5% dari total populasi di Asia Tenggara diperkirakan 0,1%. Nah, di Indonesia belum banyak tetapi data yang ada tetapi diperkirakan dari beberapa studi lokal diperkirakan 0,4% dengan kelompok tertinggi umur 50 sampai 54 dan wanita 2-3 kali lebih rentan, lebih banyak kasusnya daripada laki-laki. Dan terjadinya deformitas ini akan sangat mudah terjadi akibat keterlambatan diagnosis, keterlambatan dalam pemberian DMARD yang inadekuat, dan terbatasnya akses biologis DMARD sebagai penyebab terjadinya deformitas ini. Nah, kalau kita lihat perkembangan daripada rheumatoid arthritis ini kalau kita lihat sebenarnya ini peranan genetik tidak bisa
hindari ya bahwa pasien ini tanpa gejala yang susceptible suatu rheumatoid arthritis ini sudah mulai ada aktivitas walaupun belum ada keluhan. Kemudian dimulai dengan adanya preclinical RA, kemudian masuk ke yearly RA, ini belum bisa didiagnosis dan sampai established RA sudah ada aktivitas berupa peradangan pada sinovium ini. Nah ini kalau kita lihat perkembangannya ini cukup lama perjalanan penyakit ini dan makin besar suatu damage yang terjadi pada HLA DRB1, HLA DRB4 ini dan banyaknya faktor pencetus akan mempercepat proses terjadinya ini penyakit ini. Dan kalau kita lihat ini perkembangannya sangat sangat panjang sekali dan peran genetik ini sudah semakin jelas dalam proses terjadinya rheumatoid arthritis. Nah, prinsip apa yang harus kita ambil di dalam penanganan pasien dengan rheumatoid arthritis? Ini kita ketahui sebagai yearly RA. Pada kasus tadi termasuk yearly RA, tapi sudah manifest. Kemudian kita harus mencegah bagaimana lead ini tidak terjadi. Kita mencegah akan tidak kita dengan pemberian DMARD sesedini mungkin, begitu diagnosis ditegakkan. Jadi ini sangat penting. Kenapa diagnosis berubah terus? Jadi untuk meningkatkan sensitivitas daripada diagnosis tersebut, kriteria diagnosis tersebut. Jadi kalau semakin sensitif, diagnosis ditegakkan, yearly terapi bisa diberikan pada pasien. Jadi kita ketahui bahwa diagnosis RA itu berkembang, sehingga kita sampai saat ini menggunakan diagnosis yang cukup sensitif dalam mendiagnosis RA. Nah, ini adalah beberapa komplikasi yang terjadi pada RA kalau terjadi keterlambatan dalam terapi dan progresivitas penyakit yang tidak dapat hentikan, ditandai dengan Swan-Neck deformity. Jadi Swan-Neck deformity itu deformitas pada jari-jari seperti leher angsa ya. Kemudian nodul rheumatoid ini banyak terjadi pada pasien-pasien bule ya, tetapi pada pasien lokal di Indonesia jarang kita temukan adanya nodul rheumatoid ini. Ini adalah gambaran daripada Swan-Neck deformity ya. Kemudian ini juga khas berupa Botonier deformity. Ini adalah merupakan gejala yang khas pada rheumatoid arthritis. Nah, bagaimana perkembangan terapi dan bagaimana strategi dalam memilih terapi RA, khususnya biologik? Ada beberapa hal yang kita harus perhatikan dalam memilih terapi. Yang kita perhatikan pertama mengetahui bagaimana mekanisme kerja daripada DMARD tersebut. Apakah biologik DMARD, targeting DMARD, atau DMARD yang konvensional. Kita harus mengetahui dulu bagaimana mekanisme kerja daripada DMARD tersebut. Kemudian yang kedua, kita mengikuti guideline yang sudah diakui dunia. Dalam hal ini kita menggunakan guideline yang terbesar yang ada di dunia ini, yaitu dari ACR, American College of Rheumatology, kemudian EULAR dari Eropa, dan biasanya conjunction Eropa dan ACR ini, dan kita akan mengikuti guideline tersebut. Kemudian ada juga evidence. Evidence ini tentu akan dipakai sebagai dasar dalam membuat guideline. Jadi kita sudah menggunakan guideline, artinya sudah memenuhi kriteria daripada evidence. Jadi evidence-nya udah pasti bagus. Tidak mungkin guideline bisa dibuat kalau evidence-nya belum bagus. Kemudian yang berikutnya, kebijakan lokal. Kita di sini, di Indonesia khususnya, kita dalam memilih juga kita tidak bisa terlepas daripada kebijakan lokal. Sebagai contoh, MTX misalnya sebagai DMARD konvensional, itu tidak ditanggung oleh BPJS. Tetapi leflunomide ditanggung oleh BPJS. Ya kita kadang-kadang menggunakan leflunomide pada first line drug, pada pemberian DMARD. Karena apa? Karena itu yang ditanggung di BPJS itu juga yang penting kita menggunakan first line drug. Kemudian ketersediaan di BPJS ini juga menjadi hal penting karena ada beberapa biologik yang tidak sebagai first line drug di dalam guideline, tetapi itu yang tersedia di BPJS. Kadang-kadang kita juga memilih obat tersebut. Jadi ini tidak terlepas dari ketersediaan di asuransi lokal. Karena ini mempengaruhi kemampuan finansial daripada pasien ini juga akan berpengaruh. Karena kalau BPJS tentu pasien itu tidak akan bayar, tetapi karena kita ketahui bahwa biologik ini harganya cukup mahal. Kemudian memperhatikan adanya kontraindikasi. Beberapa biologik yang kita ketahui dan konvensional DMARD yang kita ketahui juga sangat hati-hati penggunaannya karena ada beberapa kontraindikasi.
pada pasien tersebut. Kemudian ketersediaan obat. Ada beberapa obat yang seharusnya sebagai first line drug mungkin tidak tersedia di klinik atau di rumah sakit yang tempat kita bekerja. Ini juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan obat. Nah, kita mulai mengetahui bagaimana mekanisme kerja dari biologik. Kita tidak membahas secara detail mengenai bagaimana konvensional DMARD, tapi langsung ke biologik DMARD. Nah, kita saat ini menggunakan rekomendasi dari IRA ya, dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia tahun 2021, yang tahun depan ini rencananya akan direvisi lagi untuk edisi berikutnya. Itu diagnosis dan pengelolaan artritis reumatoid ini bisa di-download secara gratis ya. Jadi dapat di-download secara gratis. Ini sudah lengkap sekali di sini, bisa dibaca secara detail. Rekomendasi bagaimana mengelola pasien dengan rheumatoid arthritis. Di sini pilar-pilar yang ada yaitu bagaimana edukasi yang benar, kemudian latihan program rehabilitasi, pemilihan pengobatan dari DMARD yang konvensional, bagaimana pemilihan biologik, steroid, dan anti-inflamasi non-steroid NSAID, dan kapan pasien tersebut dilakukan pembedahan. Ini di dalam buku rekomendasi ini sangat jelas sudah dibahas secara panjang lebar di sini. Nah, kalau kita lihat bagaimana histori perjalanan dari biologik DMARD, biologik DMARD ini pertama kali waktu saya residen mengenal namanya etanercept. Ini produk dari Amerika ya. Ini pertama kali masuk ke Indonesia, cukup lama ini bermain sendiri. Etanercept ini mungkin teman-teman pernah mendengar kata Enbrel. Nah, inilah produk pertama yang ada untuk biologik DMARD yang ada di dunia ini. Ini mulai tahun 98, tetapi masuk ke Indonesia sekitar tahun 2022. Kemudian berkembang sangat cepat setelah era tahun 2000. Jadi ini sudah mulai era biologik. Yang sekarang ada di Indonesia yaitu ada adalimumab, kemudian yang cukup banyak kita gunakan ada infliximab. Infliximab juga sangat banyak kita gunakan, ada golimumab, dan ada rituximab. Ini juga banyak kita gunakan. Ini adalah beberapa biologik DMARD yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir masuk yang mensupport acara ini adalah baricitinib. Ini adalah JAK2 inhibitor. Ini bukan biologik tapi targeting terapi. Targeting terapi untuk pasien dengan rheumatoid arthritis. Nah, ini merupakan JAK2 inhibitor. Nah, bagaimana JAK2 inhibitor nanti akan dijelaskan secara panjang lebar oleh Dr. Nyoman. Nah, ini adalah perkembangan biologik dan targeting terapi pada pasien dengan rheumatoid arthritis yang sudah di-approve oleh FDA. Ini perkembangannya sangat masif sekali dan banyak obat-obat baru lagi yang sedang dalam ongoing penelitian ya. Jadi sangat banyak perkembangan. Dan obat-obat inilah yang membuat di bidang rheumatologi itu sangat menarik karena perkembangan daripada biologik ini tidak ada yang semasif perkembangan dalam terapi pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Nah, kalau kita bagi bagaimana terapi pada rheumatoid arthritis, kita mengenal dua jenis yaitu sintetik DMARD dan biologik DMARD. Nah, sintetik DMARD yaitu konvensional sintetik DMARD, ini yang sudah kita kenal yaitu misalnya MTX, sulfasalazin, hidroksikloroquine, itu adalah merupakan konvensional sintetik DMARD. Sedangkan obat yang baru yang diperkenalkan pada siang hari ini yaitu JAK inhibitor, ini bukan biologik tetapi targeting sintetik. Ini adalah merupakan targeting sintetik DMARD. Sedangkan biologik kita membagi menjadi originator daripada biologik dan biosimilar. Ini biosimilar juga sudah banyak beredar sekarang dan kita banyak pakai karena harganya yang jauh lebih murah. Hanya 10% daripada harga biologik yang originatornya. Yaitu originatornya ada yang anti-TNF dan non-TNF. Ini kita bedakan. Kemudian kalau kita lihat apa sih beda antara biologik dan sintetik ini, kalau kita lihat perbedaan antara biologik dan targeting sintetik DMARD ini yang pertama dari blood molekul. Kalau pada biologik itu memiliki blood molekul yang lebih besar, kemudian pemberian biologik lewat parenteral, sedangkan pada targeting menggunakan oral, mekanisme kerja memblok jalur ekstraseluler, sedangkan pada sintetik itu menggunakan memblok jalur intraseluler.
sedangkan efek memblok satu sitokin, sedangkan pada targeting synthetic demand memblok beberapa sitokin. Jadi inilah merupakan perbedaan yang mendasar antara targeting synthetic demand dan biologic demand. Dan kenapa JAK2 inhibitor tidak masuk dalam biologic demand? Karena pemberian oral, molekulnya kecil, memblok jalur intraseluler, dan memblok beberapa sitokin. Ini yang menyebabkan kenapa JAK2 inhibitor ini masuk dalam targeting synthetic demand. Nah, untuk terapi pasien dengan kita menggunakan prinsip treat to target strategi. Ini kita harus memulai sesegera diagnosis, memulai demand sesegera mungkin, begitu diagnosis tegak. Target remisi atau low disease activity. Remisi apabila menggunakan DAS 28 dengan skor kurang dari 2,6, sedangkan kalau low disease activity antara 2,6 sampai 3,2. Dan yang paling penting dalam menilai suatu kasus dalam treat to target ini adalah faktor prognosis. Ada enggak faktor prognosis buruk pada pasien tersebut? Yaitu ditandai dengan aktivitas penyakit yang tinggi, LDCRP tinggi, sendi yang bengkak banyak, adanya antibodi rheumatoid factor, adanya erosi, gagal terapi dengan 2 atau lebih demand konvensional. Dan kalau kita lihat pada contoh kasus yang kita tayangkan di awal, itu terdiri dari LED CRP tinggi, jumlah sendi yang kena banyak, adanya faktor rheumatoid, faktor yang antisipasi yang tinggi, ini sudah memenuhi 3 faktor prognosis buruk. Ini juga kita harus lebih hati-hati dan lebih agresif dalam memberikan terapi. Prinsip mengalami evolusi dari sistem piramid menggunakan step down breed dan sekarang menggunakan biologic demand sesegera mungkin, begitu fail dengan demand yang konvensional. Dan kalau kita lihat dalam proses inflamasi yang terjadi, kita sudah ketahui bersama bahwa ini adalah merupakan proses autoimun, di mana yang menjadi dasar adalah proses terjadinya autoantibody. Kalau kita lihat secara menyeluruh, saya tidak akan menjelaskan secara detail ini, tetapi saya akan meresume beberapa hal yang menjadi targeting dalam terapi pasien dengan rheumatoid arthritis. Dari penyebab dasar, yaitu yang bisa kita modifikasi, misalnya pasien merokok, kita berusaha menghindari untuk menghentikan rokok pada pasien yang rheumatoid arthritis. Kemudian terhadap target T-cell, kita punya abatacept dan JAK inhibitor. Kemudian untuk B-cell kita punya rituximab, sedangkan untuk autoantibody terhadap anti-TNF kita punya antibody, kita punya abatacept dan rituximab. Terhadap anti-TNF dan interleukin 6 kita mempunyai anti-TNF dan interleukin 6 inhibitor. Kemudian ini adalah merupakan target-target yang kita gunakan saat ini. Nah, kita coba jelaskan satu persatu mengenai biologik. Etanercept ini sudah mulai banyak kita tinggalkan, walaupun ini merupakan obat pertama, tapi di dunia masih cukup banyak kita gunakan yang merupakan anti-TNF. Kemudian kita hati-hati terhadap TB, TBC, karena kita juga merupakan lingkungan dengan TBC, kita termasuk endemis. Kemudian yang kedua, infliximab juga merupakan anti-TNF. Ini juga kita hati-hati dengan TBC. Golimumab juga anti-TNF, tapi yang humanized monoklonal antibody ini lebih baru lagi. Ini juga harus hati-hati dengan TBC. Perbedaannya kalau infliximab diberikan 2 minggu, dan minggu kedua dan minggu ke-6. Kemudian diberikan setiap 1 bulan, sedangkan golimumab ini diberikan setiap 4 minggu. Kemudian adalimumab juga cukup banyak kita gunakan. Ini merupakan anti-TNF, dan ini juga hati-hati terhadap TBC. Anti-TNF ini sangat riskan terhadap terjadinya TBC. Kemudian yang berikutnya abatacept juga ini belum banyak kita gunakan karena evidennya tidak terlalu bagus. Dan yang bagus evidennya selain anti-TNF tersebut adalah anti-interleukin 6. Ini masuk dalam first line drug dalam guideline-guideline yang ada di dunia. Ini adalah nama obatnya tocilizumab. Nah, tocilizumab mungkin teman-teman sudah sangat familiar, kemarin di era COVID banyak sekali digunakan tocilizumab di dalam penanganan pasien dengan COVID berat. Ini yang sangat familiar, mungkin lebih terkenal tocilizumab ini digunakan untuk pasien COVID.
Padahal sebelumnya tocilizumab ini adalah merupakan obat untuk anti interleukin 6 yang digunakan untuk biologik pada pasien dengan rheumatoid arthritis. Kemudian yang berikutnya rituximab. Rituximab ini merupakan anti CD20. Ini obat ini sangat jarang kita gunakan karena evidensinya tidak terlalu bagus dan ada beberapa evidence yang cukup bagus pada rheumatoid arthritis yang berat. Ini dosisnya 1000 mg diberikan setiap 2 minggu, tetapi diberikan 2 kali. Ini berikutnya 6 bulan berikutnya ada juga yang akan diberikan secara infus. Ini adalah merupakan anti sel B, yaitu inhibitor terhadap anti CD20. Tofacitinib ini adalah merupakan JAK2 inhibitor, tapi ini obat ini belum masuk ke Indonesia, dan yang masuk ke Indonesia saat ini targeting sintetik demand adalah JAK2 inhibitor, yaitu baricitinib. Baricitinib ini merupakan targeting sintetik demand pertama yang masuk ke Indonesia dan satu-satunya obat demand sintetik targeting sintetik yang ada di Indonesia, yaitu penghambatan terhadap JAK2 inhibitor. Nama brandnya itu Unamiti. Ini merupakan obat yang saat ini kita banyak gunakan. Dan di beberapa negara bahkan baricitinib ini dipakai sebagai first line drug, terutama di negara-negara yang punya tingkat ekonomi yang tinggi ya. Saya dapat informasi kemarin di Dubai menggunakan baricitinib sebagai obat first line menggantikan MTX, karena baricitinib ini dianggap efek sampingnya jauh lebih sedikit dengan potensi yang sama atau lebih daripada MTX. Nah, bagaimana peran JAK2 inhibitor dalam sinalin RA nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Nyoman. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana evidence daripada baricitinib ini secara komplit nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Nyoman. Nah, yang berikutnya selain bagaimana mekanisme kerja daripada biologi, kita harus mengikuti beberapa guideline yang diakui dengan evidence-nya. Kita saat ini menggunakan EULAR rekomendasi, ini sudah conjunction with ACR ya, dengan ACR. Jadi pada rekomendasi ini hampir dipakai pada 90% dunia. Jadi kalau kita sudah menggunakan guideline ini, pasien kita misalnya mencari second opinion ke Singapura atau ke Eropa atau ke Amerika tidak akan salah. Karena kita sudah menggunakan guideline yang digunakan sama dengan yang mereka gunakan. Yang pertama, setelah dari guideline ini, kalau diagnosis rheumatoid sudah ditegakkan, yang menjadi pilihan pertama adalah MTX. Dosis daripada MTX 7,5 sampai 25 mg per minggu. Dalam penggunaan MTX, kita juga harus memberikan asam folat yang diberikan 1 hari berikutnya setelah MTX diberikan. Bagaimana kalau kita lihat ada kontraindikasi terhadap MTX? Nanti kalian mungkin bisa baca apa aja kontraindikasi pada MTX. Kita bisa memilih leflunomide atau sulfasalazine. Dan pada first line ini kita direkomendasikan untuk menggunakan glucocorticoid short term. Jadi dikombinasikan dengan glucocorticoid sebagai bridging di sini. Karena DMARD ini baru berefek setelah 6 minggu biasanya. Jadi kita harus mengkombinasikan dengan glucocorticoid sebagai bridging. Kemudian kita evaluasi selama 3 bulan. Kalau target tercapai membaik dalam 3 bulan, kita pertahankan selama 6 bulan. Apabila membaik, kita bisa menurunkan dosisnya sampai terjadi remisi. Bagaimana kalau tidak tercapai atau tidak membaik dalam 3 bulan? Kita masuk ke fase 2, yaitu kita melihat adanya faktor prognosis buruk yang terjadi pada pasien tersebut. Nah, tadi saya sudah menjelaskan apa saja yang termasuk prognosis buruk tersebut. Kalau ada prognosis buruk pada pasien tersebut, kita langsung boleh menggunakan, kalau ada prognosis buruk ini, kita boleh langsung mengkombinasikan dengan biologic demand atau JAK inhibitor ini. Jadi kita menggunakan biologic demand atau JAK inhibitor pada prognosis buruk yang ada. Kalau tidak ada prognosis buruk, kita boleh mengganti
MTX dengan leflunomide, sulfasalazine, atau mengkombinasikan dengan leflunomide, sulfasalazine, dan glukokortikoid yang masih kita pertahankan. Nah, tetapi kalau seandainya membaik, kita kembali untuk menurunkan dosis sampai terjadi remisi. Tetapi kalau seandainya faktor prognosis ada, kita menggunakan biologic demand pada fase 2 ini. Kalau membaik dalam 3 bulan dan target tercapai dalam 6 bulan, dilanjutkan dengan mengurangi dosis, memperjarang dosis pengobatan, kemudian sampai terjadi remisi tanpa obat. Bagaimana kalau seandainya dalam 3 bulan tidak tercapai? Kita masuk ke fase 3, mengganti biologik dengan yang lain. Misalnya sebelumnya menggunakan anti-TNF, kita beralih ke anti-interleukin 6 atau beralih ke JAK inhibitor. Kalau kita menggunakan JAK inhibitor pada fase 2, kita beralih ke biologik demand yang lain. Jadi itu sebaliknya. Yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita pilih di dalam fase 2 atau fase 3 ini? Yang pertama, apakah JAK inhibitor, apa biologik demand, dari biologik apakah anti-TNF, apakah anti-interleukin 6, itu secara evident masih sama kedudukannya. Kemudian kalau membaik, kita lanjutkan, kemudian dikurangi dosis sampai terjadi remisi. Kalau saya tidak membaik, kita ganti dengan biologik yang belum kita gunakan, begitu selanjutnya. Nah, yang strategi yang terakhir dalam memilih terapi pada biologik ini, kebijakan lokal. Bagaimana ketersediaan di BPJS. Di asuransi lain, misalnya pasien kebetulan punya asuransi, misalnya yang terkenal saat ini misalnya Prudensial, apa yang ditanggung di asuransi itu. Kita boleh menggunakan obat tersebut sebagai obat yang pertama. Kemampuan finansial pasien, kalau pasien itu tidak ada limitasi terhadap kemampuan finansial, boleh menggunakan obat yang terbaik. Kita harus menggunakan obat-obat yang sesuai dengan evidence-nya yang lebih baik. Memperhatikan adanya kontraindikasi. Kalau pasien dengan misalnya dengan ada TB laten, kita sebaiknya jangan memilih anti-TNF, pilih yang lain. Dan yang paling penting, ketersediaan obat. Karena tidak semua obat tersebut tersedia di pusat-pusat kesehatan yang ada di Indonesia ini. Jadi contohnya di tempat saya hanya ada misalnya interleukin 6, karena itu merupakan sisa-sisa dari penggunaan COVID lalu. Kita boleh menggunakan anti-interleukin 6, tocilizumab sebagai pilihan pertama misalnya. Misalnya pasien tersebut kebetulan kita ada yang ditanggung di BPJS, itu kita pilih sebagai pilihan pertama. Jadi tergantung ketersediaan obat di tempat kesehatan kita. Ini adalah beberapa kebijakan lokal yang kita ambil di dalam memilih obat-obat tersebut. Nah, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa rheumatoid arthritis merupakan penyakit rematik autoimun dengan manifestasi utama di sendi kecil. Kemudian penanganan harus dilakukan secara agresif, begitu dan ditegakkan dengan memulai penggunaan demand sedini mungkin. Saat ini terapi menggunakan protokol yang direkomendasikan oleh ACR dan EULAR dengan modalitas demand konvensional, biologik demand, dan JAK inhibitor yang merupakan targeting terapi terbaru yang ada saat ini. Dengan pengobatan dan manajemen yang tepat, banyak orang dengan artritis reumatoid dapat menjalani kehidupan yang aktif dan memuaskan. Dan perkembangan dalam terapi RA saat ini sangat pesat, dan pemilihan terapi yang tepat merupakan kunci sukses dalam manajemen rheumatoid arthritis. Dalam pemilihan biologik demand, kita harus memperhatikan bagaimana mekanisme kerja daripada biologik demand tersebut, bagaimana guideline yang ada dan diakui dunia, dan bagaimana evidence tersebut mendukung penggunaannya. Kemudian kita memperhatikan kebijakan lokal yang ada, seperti ketersediaan di BPJS, dan asuransi lainnya, kemampuan finansial pasien, memperhatikan kontraindikasi yang ada, dan ketersediaan obat di tempat kita bekerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Kami kembalikan lagi waktu ke moderator Dr. Dimas. Terima kasih Dr. Dimas. Terima kasih banyak sekali Dokter Gede Gembayana atas materinya luar biasa, sangat komprehensif, sistematis, dan mudah sekali kita ambil informasinya, di mana ada 3 hal penting tadi dalam memilih biologic agent ya untuk rheumatoid arthritis, di mana mekanisme kerja obat kita harus paham betul, kemudian kita ikuti guideline yang memang menunjukkan evidence yang
terhadap manfaat pemberian biologic agent tersebut, dan kemudian local wisdom ya, disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan kita dan regulasi yang ada di rumah sakit kita. Oke, untuk selanjutnya akan hadir guru kami Dr. Inyoman Suharjana, spesialis penyakit dalam khususnya hematologi, yang mana pada pagi hari juga akan menyampaikan tentang terapi dari JAK2 inhibitor ini. Kepada Dr. Nyoman kami persilakan waktu 30 menit, Dokter. Terima kasih Dr. Dimas atas waktunya. Terima kasih kepada sponsor Zulik Pharma yang telah membantu terlaksananya acara webinar ini. Terima kasih Dr. Budi Kambiano yang sudah bersedia ikut bergabung dalam webinar ini. Jadi IRA cabang Banjarmasin ini memang kita aktif untuk memberikan sharing ilmu ya kepada sejawat-sejawat di daerah Kalimantan ataupun mungkin di luar ya. Kita hampir tiap bulan mengadakan webinar ya, baik medis maupun awam. Dan jangan lupa minggu depan kita mengadakan webinar lagi ya untuk medis, untuk axial spondyloarthritis ya. Jadi pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang RA ya, update yang terbaru. Seperti itu Tergede bilang tadi, memang RA ini perkembangan terapinya sangat-sangat cepat ya, sangat cepat ya, beda dengan autoimun yang lain ya. Sehingga kita harus mengikuti update supaya sejawat-sejawat walaupun mungkin akses obatnya di daerah sulit, tapi minimal sudah mengenal terapi-terapi terbaru. Jadi kita tidak ketinggalan tentang informasi terapi-terapi untuk RA ya. Oke, saya akan share slide dulu. Sudah tampak Dokter Dimas? Ya, tampak Dokter. Ya, tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Dr. Budi Kambiano tentang penggunaan biologic agent ya. Jadi sekarang saya mencoba untuk tentang penggunaan JAK inhibitor. Nah, JAK inhibitor memang banyak, tapi untuk hari ini kita fokus kepada baricitinib. Memang baricitinib ini yang memang sudah tersedia di Banjarmasin ya. Dan ada beberapa pasien juga kita coba gunakan, ternyata hasilnya memang cukup bagus ya. Jadi pada 2 dekade terakhir ini ya, setelah ditemukan agen biologik ya, biologic agent ini ternyata sudah merevolusi ya terapi RA selama ini ya. Jadi baik itu terhadap perbaikan klinis maupun prognosis pada pasien-pasien RA ya. Berbeda dengan dulu ya, sebelum ditemukan obat-obat biologic agent ya. Yang terbaru yang disebut dengan targeted synthetic demand ini ya, yang disebut dengan genus kinase inhibitor, JAK inhibitor, ini juga sebagian besar ya negara-negara di dunia sudah menggunakan sebagai opsi untuk terapi RA ya. Walaupun beberapa penelitian sedang berlangsung ya. Kita diketahui genus kinase ini adalah suatu protein ya yang sangat berperan penting dalam aktivasi jalur signal dari suatu sitokin tertentu ya. Jadi dia dalam aktivasi downstream ya, transduksi sinyal sitokin tertentu ini ada yang menggunakan genus kinase ini untuk dia terjadi translasi protein ya. Jadi nanti kita lihat gambar di belakangnya. Jadi baricitinib ini adalah salah satu JAK inhibitor yang digunakan secara oral ya. Itu terutama dia menghambat JAK1 dan JAK2 ya. Dan dilaporkan responnya sangat baik untuk terapi RA khususnya pada pasien-pasien yang sudah tidak respon dengan konvensional sintikimat maupun biologic timat. Nah, ini kita lihat ya bahwa patogenesis RA itu sangat rumit ya, sangat rumit dan sangat kompleks. Banyak sekali sitokin yang terlibat, baik itu yang diproduksi oleh sel T maupun keterlibatan sel B ini ya, sel T kita lihat di sini ya.
TLPR1, TLPR2, TLPR17 itu banyak sekali mengeluarkan sitokin-sitokin. Dan beberapa sitokin ini memang sudah diciptakan obatnya, seperti interleukin 6 ya, interleukin 17 ya, TNF alpha sudah ada obat-obatnya ya. Demikian juga target terhadap sel B ini sudah CD20 ya, sudah ada obatnya rituximab ini ya. Jadi yang kita bahas nanti adalah bagaimana peran dari inhibisi terhadap JAK ya, JAK inhibitor. Jadi beberapa sitokin ini kalau dia teraktivasi jalur signalnya, dia ada yang menggunakan JAK ya, Janus kinase. Ada juga yang tidak, seperti TNF alpha ini untuk transduksi sinyal intraselulernya dia tidak menggunakan Janus kinase, tidak menggunakan JAK. Tapi sitokin yang lain itu banyak yang menggunakan Janus kinase ini. Ya. Nah, ini adalah sitokin yang terlibat ya tadi dari patogenesis tadi pada patogenesis RA. Ya. Nah, di antara sitokin ini yang jalur signalnya itu menggunakan JAK itu adalah ini ya, sebelah kanan ya. Interferon alfa, beta, interleukin 6 ya, 10, waktu dan seterusnya. Nah, inilah kalau kita menghambat JAK, maka jalur signal dari sitokin ini akan terhambat juga. Ya. Nah, seperti disampaikan Dr. Gede tadi ya, inilah pembagian dari GMAT yang kita punya sekarang ya. JAK inhibitor ini termasuk di dalam sintetik GMAT, ya, yaitu targeted synthetic GMAT. Nah, ini perkembangannya ya. Tadi sudah ada slide Dr. Gede juga ya, dari yang non biologic era ya, dari konvensional. Kemudian biologik itu dimulai tahun 98 ya, etanercept yang pertama kali guna berkembang, banyak sekali biologik ditemukan. Dan yang terakhir ini adalah JAK inhibitor. Ya. Upadacitinib, ya, baricitinib itu di-approve oleh FDA tahun 2018. Memang yang terbaru itu tahun 2020 ini dari European ya, dari Eropa itu filgotinib, ini yang terbaru 2020. Tapi untuk FDA belum ya. Ini baru dari Eropa. Yang FDA 2019 itu yang terakhir JAK inhibitor itu upadacitinib ya. Jadi kita akan bahas baricitinib, memang nih obat ini yang kita punya sekarang ya. Nah, ini tadi sudah sampaikan panjang lebar sama tergede ya, di mana sebenarnya tata laksana pasien dengan RA ya. Begitu RA tegak, maka yang pertama kita gunakan MTEK. Nah, di mana peran JAK itu pada fase 2 ya. Setelah tidak respon dengan konvensional GMAT, itu baru kita bisa gunakan biologik atau JAK inhibitor gitu ya, atau di fase 3. Walaupun pada trial itu pada trial nanti kita sampaikan itu ada memang dari awal sudah diberikan JAK inhibitor dibandingkan dengan konvensional dibandingkan gitu ya. Jadi walaupun pada guideline ini dari Mueller ini dan juga IRA juga mengadopsi dari sini ya. Jadi JAK itu pada fase 2 dan fase 3. Nah, ini JAK ya, ada 3 ya. JAK1, JAK2, JAK3, ada 4 ya, dan tyrosine kinase 2. Jadi inilah disebut dengan JAK sitokin ya, grup dari JAK pada jalur signal dari sitokin ya. Jadi protein JAK ya. Jadi JAK1 ini adalah sitokin yang menggunakan JAK ya, seperti misalnya JAK. Ini memang terjadi irisan ya, yang menggunakan JAK1 atau JAK2 ya, atau JAK3 ini, atau tyrosine kinase 2 ya. Jadi ini beberapa sitokin pada transduksi downstream dari sinyal itu menggunakan JAK untuk aktivasinya, JAK start. Jadi bukan JAK aja, nanti ada start juga ya. Jadi ini sebagai gambaran bahwa banyak sekali sitokin yang transduksi sinyal intraselulernya itu menggunakan JAK. Nah, inilah gambaran ya, kalau ada sitokin, dia akan berkaitan dengan reseptor. Misalnya interleukin 6 tadi ya, berikatan dengan reseptor interleukin 6, kemudian terjadi aktivasi downstream sinyalnya. Nah, disinilah JAK berfungsi, fosforilasi di sini ya. Setelah JAK, kemudian dia memerlukan start ya, signal transducer and activator transcription. Ya. Kemudian transkripsi, ekspresi gen mengeluarkan protein ya. Di protein untuk aktivasi
Jadi sitokin tersebut kemudian akan melepaskan juga sitokin lain atau mengaktifasi sel-sel sekitarnya. Jadi sitokin itu ada beberapa sifat ya, bisa autokrin ya, parakrin, kemudian endokrin. Jadi sitokin itu bisa mengaktifkan dirinya dia sendiri disebut autokrin. Sitokin tersebut bisa juga mengaktifkan sel sebelahnya disebut parakrin ya. Atau sitokin tersebut bisa mengaktifkan sel-sel yang jauh disebut endokrin ya. Itulah perannya. Jadi pada rheumatoid arthritis ini memang banyak sitokin yang terlibat sehingga itu yang akan menyebabkan aktivasi, meningkatkan aktivitas dari penyakit tersebut. Sehingga target dari terapinya adalah menghambat dari transduksi sinyal dari sitokin-sitokin tersebut. Ya. Nah, JAK inhibitor pada rheumatoid arthritis ini memang saat ini ada 5 yang sudah digunakan ya. Yang pertama ini tofacitinib ya, kemudian baricitinib, pevicitinib ini memang digunakan di Jepang, Korea, dan Taiwan ya. Upadacitinib dan filgotinib yang terakhir. Yang kita bahas nanti tentang baricitinib. Nah, inilah masing-masing selektivitas dari masing-masing JAK ya. Pada 50%, ya 50% inhibisinya gitu ya. IC ya, di IC 50. Pada tofacitinib itu khususnya dia menghambat JAK1 ya di sini ya. Dan juga sedikit JAK2 dan JAK3 ya. Sedangkan baricitinib ini dia inhibisinya sangat kuat pada JAK1 dan JAK2 sekali ya. Dan sebagian kecil pada tyrosine kinase 2 ya. Ini ada 3 yang, tapi utamanya dia pada JAK1 dan JAK2. Dan bagian juga pada JAK inhibitor yang lain ya. Nah, ini kita lihat ya selektivitas dari masing-masing JAK tersebut terhadap sitokin ya, JAK inhibitor. Misalnya baricitinib ini pada setiap ada sitokin yang melibatkan JAK1 dan JAK2 dia bekerja di sana. Misalnya sebelah kiri ya, interferon gamma, interferon alfa, interleukin 10. Ini dia menggunakan JAK1 dan JAK2, otomatis di situ baricitinib pasti bekerja gitu ya. Dan di sini juga ya, JAK1, JAK3 ini dia bekerja. Tidak bekerja karena ada hanya JAK1 aja. Ini yang ketiga JAK1, JAK2 dan tyrosine kinase 2. Nah, dia bekerja juga ya. Yang sebelah kanan ya JAK1 dan tyrosine kinase 2 sudah bekerja. Di sini baricitinib saat ini di FDA di approve untuk RA ya, atopic dermatitis dan alopecia ya areata. Ini untuk penggunaan baricitinib yang saat ini di approve oleh FDA. Ya. Jadi pada prinsip dari tabel ini kita lihat bahwa hambatan terhadap baricitinib itu pada sitokin-sitokin tertentu. Kita sangat mengerti ya, dengan menggunakan baricitinib banyak sekali sitokin yang bisa dihambat. Itu kita sangat mengerti ya, kenapa bisa efektif obat ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan anti interleukin 6, yang dihambat coba interleukin 6 aja, interleukin lain dan tidak. Tapi dengan pemberian JAK inhibitor ini banyak sekali sitokin yang dihambat. Gitu ya. Sehingga makanya itu kita gunakan pada fase 2 atau fase 3 setelah targeted sitokin target terapi seperti anti biologik imat itu tidak berespon gitu, atau konvensional stigmat tidak berespon ya, dan ada faktor prognosis buruk tadi ya. Nah, ini penelitian-penelitian yang sudah dipublish ya untuk masing-masing JAK inhibitor ya. Tofacitinib yang namanya ini ya, kita bahas nanti tentang baricitinib. Ini tentang ada beberapa penelitian nih yang sudah dipublish ya untuk baricitinib, nanti kita bahas di belakang ya. Jadi sudah ada evidence-nya. Jadi kita saat ini kan harus evidence base ya. Jadi harus ada bukti penggunaannya memang sudah terbukti efektif, itu baru kita gunakan ya. Nah, ini adalah bagaimana respon dari masing-masing JAK inhibitor terhadap pasien-pasien ya, pasien-pasien yang sudah pasien RA ya, pasien RA dikelompokkan beberapa macam nih pasien RA. Ini pasien yang sebelah kiri, ini pasien yang belum pernah mendapat MTX
ya, naik, ya, jadi belum pernah mendapat MTX. Nah, kalau diberikan JAK ini ACR 70, ACR 20, artinya 20% pasien berespon baik, itu artinya ACR 20 ya. Kalau ACR 70, 70% memberi respon baik gitu ya. Pada ACR 20, pada pasien yang belum pernah menggunakan MTX, kalau diberikan JAK ini hampir sampai 80% respon baiknya ya. 20% pasien itu akan memberi respon yang bagus, 80%. Jadi ACR 20-nya 80%. Jadi ACR 70 itu 40%. Kemudian yang mendapat pasien yang sudah pernah mendapat MTX tetapi tidak respon bagus ya, inadequate respon gitu. R ini adalah inadequate respon ya. Kalau diberikan baricitinib itu ACR 20-nya kurang lebih sama ya, 60 sampai 80% ya. ACR 70-nya 20%. Lumayan ya. Lumayan bagus. Dan ini kalau dia yang ketiga, pasien-pasien RA yang sudah mendapat lebih inadequate respon lebih dari satu konvensional IMARC ya. Kalau diberikan baricitinib, nah respon ACR 20-nya 80 sampai 80%. Hampir 40%. Nah, diberikan juga yang menarik di sini ya, pasien RA yang sudah tidak respon dengan biologik GMAT ya. Diberikan baricitinib, ACR 20-nya bisa sampai 60%. Sangat bagus ini ya. Ini pasien-pasien yang sudah tidak respon dengan biologik ya. Diberikan baricitinib, responnya cukup bagus, lebih dari 50%. Nah, kita lihat sekarang bagaimana trial-trial pada uji-uji klinis yang sudah dikerjakan pada pasien yang pasien RA dengan mendapat baricitinib ya. Nah, inilah beberapa penelitian ya yang sudah dipublish saat ini ya. Ada beberapa nama-nama penelitian. Yang pertama namanya Rabigin ya. Ini Rabigin ini adalah pasien-pasien yang belum pernah mendapat GMAT sebelumnya ya. Berikan MTX kemudian diberikan baricitinib. Nah, itu ada 3 kelompok. Kemudian Rabim. Jadi pasien-pasien yang sudah tidak respon dengan MTX. Nah, ini diberikan baricitinib. Bandingkan dengan adalimumab nanti ya. Kemudian Rabel. Ini pasien-pasien yang sudah tidak respon dengan lebih dari satu konvensional IMAB. Jadi diberikan baricitinib. Nanti kita lihat responnya seperti apa. Kemudian Rabiken. Nah, Rabiken ini adalah pasien RA yang sudah tidak respon dengan pemberian TNF biologic agent, terutama TNF atau biologik yang lain. Kemudian diberikan baricitinib. Nanti kita lihat responnya bagaimana ya. Dan Rabalance ini juga yang tidak respon dengan MTX kemudian diberikan baricitinib. Nah, Rabion ini adalah lanjutan dari Rabim ini ya. Jadi diamati lebih jauh sampai nanti 3 tahun ya. Diberikan dari 3 sampai 5 tahun. Dilanjutkan penelitian tersebut apakah masih memberikan respon yang baik apa tidak. Nah, ini kita lihat penelitian yang pertama itu Rabigin. Jadi ini pasien subjeknya adalah pasien yang belum pernah mendapat GMAT ya, naik belum pernah atau sangat sedikit gitu. Ini disebut GMAT, tapi pada umumnya belum pernah mendapat GMAT baik yang konvensional maupun biologik. Nah, kita lihat di sini ya. Kemudian diberikan bagi 3 kelompok ini ya. Diberikan MTX, jadi pasien yang belum pernah mendapat GMAT diberikan MTX, kemudian yang kelompok kedua diberikan baricitinib 4 mg, kemudian kelompok ketiga diberikan baricitinib plus MTX. Gitu, ya. Jadi kita lihat di sini ya tabel grafik yang ini sebelah kanan, ACR respon ACR 20 itu yang antara yang diberikan MTX sama yang diberikan baricitinib, baik yang monoterapi maupun kombinasi, bedanya sangat jauh ya, 62% sama 70%. Jadi sangat bagus respon dari baricitinib ya.
Kemudian ini disactivity, ya, diukur dengan SDAI ini, ya. Jadi kita lihat nanti berapa persen yang mencapai remisi maupun low disactivity pada minggu ke-24 dan minggu ke-52. Jadi kelihatan sekali ini barnya ini ya, grafik batang ini, bahwa yang dapat MTX dibandingkan dengan yang dapat baricitinib jauh sekali, ya, jauh sekali. Yang ini yang sebelah kanan, tengah dan kanan ini adalah yang mendapat baricitinib, yang hitam-hitam sebelah kiri ini adalah yang mendapat MTX. Ya. Jadi responnya sangat bagus, sangat berbeda responnya, aktivitas penyakitnya ya, memberi respon terhadap remisi maupun low disactivity. Jadi lebih tinggi yang mencapai low disactivity maupun remisi pada pasien-pasien yang mendapat baricitinib. Ya. Nah ini DAS28 dilihat ya, dengan pengukuran DAS28 yang mencapai remisi maupun low disactivity juga lebih tinggi pada yang mendapat baricitinib dibanding NTI. Nah ini diukur dengan hak ya, jadi disactivity hak ya, itu kuesioner, ditanyakan respon keluhan pasien ya, apakah rasanya gimana, rasa baik apa enggak. Nah ini juga dengan menggunakan kuesioner hak ini juga yang mendapat baricitinib lebih bagus dibandingkan yang mendapat MTX. Sehingga disimpulkan di sini bahwa baricitinib sendiri atau kombinasi dengan MTX lebih bagus dibandingkan dengan yang mendapat MTX saja, dan keamanannya cukup aman itu diberikan ya. Jadi baik yang baricitinib yang sendiri atau kombinasi dengan MTX itu lebih bagus dibanding yang hanya mendapat MTX saja. Nah ini Rabim, ini cukup menarik ya. Jadi baricitinib dibandingkan dengan adalimumab, jadi ya, CNF inhibitor. Pasien-pasien ini yang sudah mendapat MTX sebelumnya. Jadi pasien-pasien yang sudah tidak mendapat MTX tapi responnya kurang bagus, itu kemudian diberikan baricitinib atau adalimumab, gitu ya. Jadi diberikan biologic agent. Kita lihat responnya bagaimana, ya. ACR 20 respon. Ini yang dibandingkan placebo jauh di bawah ya. Yang diberikan adalimumab kurang lebih 60% respon ACR 20. Sedangkan yang mendapat baricitinib itu 70%. Ya. DAS 28 kita lihat juga nih ya, kalau dibandingkan nih, DAS 28-nya turun ya. Jadi aktivitasnya menurun setelah diberikan baricitinib yang merah, ini yang paling bawah. Respon paling bagus dilihat pada baricitinib ya. Adalimumab ya, jauh juga ya bedanya antara adalimumab sama baricitinib ya. Nah ini dengan hak kuesioner ya, kemudian juga respon baricitinib sangat bagus paling bawah yang merah ya. Yang mencapai remisi juga di antara tiga kelompok ini, antara yang placebo, balimumab dan baricitinib itu paling tinggi baricitinib ya. Ini yang coklat ini ya, coklat ini adalah pasien-pasien yang mengalami remisi setelah pemberian baricitinib ya. Nah, ini Rabel ya. Jadi pada pasien-pasien ini, pasien RA yang sudah tidak respon atau intoleransi dengan lebih dari satu konvensional imam ya. Ini lebih dari satu atau lebih konvensional imam. Tapi belum pernah mendapat biologik. Kita lihat ya. Ini pada grafik yang paling atas, diukur dengan aktivitasnya dengan SDA ya, yang mencapai remisi dibandingkan antara placebo, baricitinib 2 mg, baricitinib 4 mg. Jadi jauh banget ya responnya, di jomplang ya. Jadi yang placebo ini tetap artinya memberikan terapi awal gitu, yang dapat konvensional IMAT itu tetap diberikan. Kemudian ditambah placebo, yang satu ditambah baricitinib ya. Responnya yang mencapai remisi sangat berbeda jauh ya, lebih tinggi pada yang mendapat baricitinib. Nah, ini juga yang respon ACR 20 sebelah kiri bawah ya. Antara yang mendapat placebo sama dengan yang mendapat baricitinib memang hampir setengahnya ya. 39% dan 60%. DAS 28-nya juga jauh ya menurun pada yang mendapat baricitinib ya.
perubahan radiografiknya juga ya. Ini yang mendapat perubahan radiografik di sini dilihat adalah skor erosi dan penyempitan celah sendi dan skor subskor namanya ya. Jadi ini setelah diberikan baricitinib ya, yang mengalami erosi maupun penyempitan sendi itu jauh menurun ya, bandingkan yang hanya mendapat placebo saja. Artinya yang sudah placebo ini berarti bukan pasien tidak mendapat obat, tetap obat yang lama diberikan bandingkan dengan obat yang baricitinib ini ditambah dengan baricitinib. Ya. Nah, ini adalah Rabiken. Ya, ini pada pasien-pasien yang sudah tidak respon, pasien RA yang sudah tidak respon dengan satu atau lebih biologik, TNF alpha dan TNF inhibitor maupun biologik yang lain. Ya. Dilihat, jadi pasien-pasien RA yang sudah tidak respon, inadequate respon dengan biologik anti TNF maupun biologik yang lain. Ya. Nah, kemudian diberikan baricitinib. Kita lihat ya, respon ACR20 itu pada pasien yang dapat baricitinib 4 mg 55%, ya, lebih dari 50% memberikan respon yang bagus ya, ACR20-nya ya, pada pasien sudah tidak respon nih dengan obat-obat mahal tadi ya, obat-obat biologik tadi ya. DAS28-nya juga ya, yang di paling bawah ya, jadi turunnya jauh sekali ya dibandingkan placebo. Placebo paling atas, ini baricitinib yang 4 mg yang paling bawah ini, grafik kanan atas ini ya. Nah kemudian haknya juga ya, jadi bisa respon terapi yang diukur dengan hak ya, dan juga ini yang dibandingkan placebo dengan baricitinib baik yang 2 maupun yang 4 itu jauh lebih bagus hasilnya ya. Memang yang paling banyak ini pada yang baricitinib 4 mg. Demikian juga ini yang mengalami remisi ya, dibandingkan dengan placebo ini tinggi sekali ya, jauh ya bedanya. Ini yang saya tandai merah ini ya, batang yang merah ini yang mengalami remisi ya pada pasien RA. Jadi sangat berbeda jauh dibandingkan dengan yang mendapat placebo ya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini bahwa pasien RA yang tidak respon dengan biologic demand, maka pemberian baricitinib 4 mg itu memberikan respon yang cukup bagus pada minggu ke-12. Ya. Jadi sudah mulai minggu ke-12 sudah ada respon yang bagus. Kalau ini dilanjutkan sampai 24 minggu. Ya. Nah, ini rebalance. Ya, ini sebenarnya subjeknya ini adalah pasien RA yang tidak respon dengan NTX juga. Tapi ini aktivitasnya severe, yang aktif ya, jadi yang agak berat gitu, yang tidak respon dengan NTX ya. Kemudian dilihat ini ya, dengan disactivity ya, PGA, disactivity-nya ini ya, patient global assessment-nya ini ya, PGA. Jadi lihat yang merah ya, pemberian baricitinib itu dibandingkan placebo ini jauh ya hasilnya ya. Jadi berbeda bermakna ya. Ini juga dengan hak ya, yang merah ini adalah pemberian baricitinib, yang hitam ini adalah placebo. Ini juga dengan hak juga ya, dan pada tabel ini, pada grafik, jadi pada minggu ke-12, 24, 52 ya, ini yang mendapat baricitinib itu lebih bagus hasilnya dibanding placebo. Jadi disimpulkan bahwa baricitinib ini memberi perbaikan yang sangat signifikan ya terhadap pasien reported outcome. Jadi keluhan pasien itu membaik gitu ya dibandingkan dengan pasien yang mendapat placebo terutama pasien-pasien yang tidak respon dengan NTX. Nah, ini Rabion 3 tahun ya. Jadi dilanjutkan ya, Rabigin tadi sama Rabim ya. Itu yang tidak respon dengan NTX atau tidak respon dengan yang Rabigin ini kan pasien yang belum pernah mendapat demand. Rabim ini pasien yang tidak respon dengan NTX. Dilanjutkan sampai 3 tahun ya. Ternyata juga memberikan hasil low reactivity ini sampai 87%. Ya. Rabim ini juga yang tidak respon dengan NTX dilanjutkan sampai 3 tahun. Ternyata memberikan low reactivity sampai lebih 80%. Ya. Cukup bagus ya. Sehingga kesimpulan pasien ini
bahwa terapi baricitinib yang diberikan sampai 3 tahun itu memberikan respon baik dan ditoleransi dengan baik, gitu ya. Jadi dilanjutkan jangka panjang pun hasilnya masih bagus dan tidak ada efek samping yang berarti, gitu. Toleransi dengan baik. Nah, ini dilanjutkan lagi sampai 5 tahun, nih bagus sekali ya, sampai 5 tahun diberikan lagi. Dilihat perubahan radiografinya, ya, perubahan radiografi dilihat sampai 5 tahun. Ya. Rabigin dilanjutkan, Rabim dan Rabel ini dilanjutkan sampai 3 tahun. Dilihat dari erosi sendinya maupun penyempitan celah sendi. Ya, yang merah-merah ini adalah respon dari baricitinib ya, dibandingkan dengan yang dapat placebo maupun Rabim ini yang mendapat adalimumab, gitu ya. Jadi lebih responnya perubahan terjadi perbaikan dari gambaran radiografik gitu, pada kerusakan sendi. Jadi kerusakan sendinya menjadi lebih membaik gitu ya. Jadi dilihat dengan subscore ya, dilihat dengan ronsen ya. Jadi ada perbaikan kerusakan sendi dilihat secara radiografik gitu. Setelah dievaluasi selama 5 tahun ya. Jadi dibandingkan dengan yang mendapat placebo gitu. Ya. Nah, ini dilihat nih, jadi dilihat bahwa bagaimana respon baricitinib, itu respon baricitinib terhadap ACR 20, 50, 70 pada minggu ke-24 ya. 24. Nah, ini kita lihat ya, pada minggu 24 dilihat ya. Pada yang paling tinggi pada Rabigin ini ya, MTX kelompok 1 yang kelompok 1 MTX baricitinib 4 mg, kemudian baricitinib kombinasi dengan MTX. Jadi hasilnya jauh lebih bagus dibandingkan pada 24 minggu, itu lebih bagus dibandingkan dengan MTX saja. Rabim juga begitu, dibandingkan adalimumab ya, pada 24 minggu, yang merah-merah nih ya, yang tengah, itu lebih bagus dibandingkan dengan placebo atau adalimumab ya. Dan ini yang diberikan pada pasien yang Rabel ini adalah pasien yang sudah tidak respon dengan lebih dari 1 konvensional mumab ya. Pada minggu 24 itu lebih bagus pada pasien yang mendapat baricitinib dibandingkan dengan placebo yang merah-merah ya. Nah, Rabigin ini yang sudah tidak respon dengan lebih dari tidak respon dengan TNF inhibitor atau yang lain biologik, ditambah berikan baricitinib juga memberikan respon yang lebih bagus ya dibandingkan placebo ya. Nah, ini kecepatannya bagaimana sekarang ya, dilihat kecepatannya ya, kita lihat ya. Kecepatan dalam mengurangi nyeri itu dibandingkan dengan adalimumab. Adalimumab anti TNF ya. TNF inhibitor adalimumab ya. Jadi diberikan bagaimana kecepatannya, kita lihat nih pada grafik yang kiri. Jadi baricitinib pada respon 50 subjek yang 5% lebih dari 50% subjek yang mengatakan perbaikan nyeri gitu ya. Jadi lebih dari 5% subjek yang teliti terjadi perbaikan nyeri gitu. Itu dicapai pada 4 minggu ya. Setelah pemberian 4 minggu, baricitinib 4 mg sudah 50% lebih mengalami perbaikan nyeri. Dibanding adalimumab 40 mg itu setelah 8 minggu. Jadi lebih cepat baricitinib dibandingkan dengan adalimumab. Pada perbaikan 70% subjek ini ya, lebih dari 70% itu tercapai pada minggu ke-12 ya. Sedangkan adalimumab pada minggu 20 baru subjek itu 70% mengalami perbaikan gitu. Bisa dimengerti ya. Ini kalau 70% subjek mengalami perbaikan itu dicapai pada minggu ke-12 pada baricitinib, sedangkan pada adalimumab itu 20%. Ini sedangkan pada placebo jauh banget. Placebo ini jelas lah lebih lama gitu ya, karena dia menggunakan terapi yang lama gitu ya. Tidak ada dapat tambahan obat baru. Nah, keamanannya bagaimana? Ya, ini setelah diamati sampai 9 tahun ya, nih ternyata respon-respon yang berbahaya itu sangat minimal ya di sini ya. MAIS ya, infeksi juga prosentasenya sangat kecil ya,
kejadiannya. Setelah diamati dari 5 tahun sampai 9 tahun ternyata tidak memberikan respon efek samping yang berarti. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi buat tabel seperti ini ya, efek samping dari baris ini berdasarkan clinical trial. Nah, bar ini ya, jadi grafik batang yang hitam ini ya, itu adalah efek samping pada RA secara umum. Jadi efek samping, kejadian efek samping pada RA secara umum. Balok ini ya, efek samping RA secara umum. Pada yang dapat baris ini itu yang 9 tahun ini ya, kejadian infeksi seriusnya 2,6%. Ya. Insidennya 2,6 ya, kecil ya. Memang agak banyak ini terjadi infeksi herpes zoster ya. Lebih tinggi dari rata-rata populasi subjek RA ya, ini lebih tinggi gitu ya. Walaupun tidak jauh banget ya. Tapi ini juga memastikan bahwa kalau memberikan pasien dengan JAK inhibitor, pertimbangan untuk imunisasi ya, vaksinasi herpes mungkin sangat diperlukan karena dia kemungkinan terjadinya herpes lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Jadi emboli vena ya, rumpus pada vena ini juga kecil sekali ya. Kejadian jantung ya, jantung juga sangat kecil ya, 0, sekian. Malignansi juga sangat kecil ya, 0 sekian. Jadi efek sampingnya terutama di sini adalah pada grafik ini, terutama kejadian herpes zoster itu lebih tinggi dari populasi RA, pasien RA pada umumnya. Nah, pada populasi tertentu ya, bagaimana dengan pasien-pasien dengan gangguan ginjal ya? Kalau ada gangguan ginjal ya, dan GFR-nya lebih antara 30 sampai 60 itu dosisnya harus dikurangi dari 2 mg aja ya. Pada yang gangguan ginjal berat, clearance creatinine-nya kurang dari 30 tidak dianjurkan. Ya. Pada gangguan hati yang ringan itu tidak ada adjustment dosis ya, tapi kalau yang berat tidak rekomendasikan ya. Pada usia lanjut lebih dari 75 tahun itu dosisnya hanya 2 mg aja. Tapi pada gangguan hematologi, leukopenia yang berat itu tidak dianjurkan, atau HB-nya kurang dari 8 itu tidak dianjurkan untuk diperbaiki dulu. Ya. Pada kehamilan jelas itu tidak dikontraindikasikan. Ya. Pada gangguan kesuburan, fertilitas, jadi pada ini disebutkan bahwa ada potensi penurunan fertilitas pada perempuan, tapi pada laki-laki tidak. Ya, jadi ini juga perlu kita pertimbangkan pada pasien-pasien yang belum punya anak misalnya. Ya. Jadi ada potensi, walaupun mungkin belum kuat datanya, tapi ada potensi ke sana. Jadi perlu juga kita pertimbangkan. Jadi sebagai ringkasan bahwa penggunaan baricitinib pada pasien dengan RA itu seperti disebutkan tadi adalah JAK inhibitor yang pertama kali bahwa menunjukkan hasil penelitian bahwa dia lebih superior dibandingkan MTX maupun adalimumab pada trial yang head-to-head trial ya. Jadi penelitian head-to-head ini menunjukkan tadi ya sudah disampaikan bahwa dia lebih superior dibandingkan MTX maupun adalimumab ya. Dan juga aplikasinya sangat bagus ya, menunjukkan respon yang sangat bagus. Kemudian juga responnya cepat ya. Tadi dibilang pada minggu pertama sudah berespon tadi 50%, pada minggu keempat sudah berikan respon yang bagus dan juga menetap sampai 3-5 tahun tadi mencapai low disease type pun remisi dan juga pasien reported outcome. Jadi keluhan pasien jadi membaik gitu ya, dengan hak tadi ya, dengan kuesioner hak tadi ya. Dan juga pada keamanan ya, safety profile-nya ini yang telah diteliti lebih dari 14.000 pasien selama 9 tahun lebih itu ternyata tidak memberikan efek samping yang berat ya, yang berarti kecuali tadi ya adanya infeksi herpes zoster tadi mungkin itu aja yang lebih tinggi dari respon efek samping pada RA secara umum.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya kepada Dimas. Terima kasih sekali atas penyampaian dari guru kami, Dr. Nyoman Suharjana, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi Vinasim yang sangat komprehensif, lengkap ya. Jadi memang menunjukkan JAK inhibitor ini merupakan salah satu game changing ya, suatu terapi yang revolusioner, dan juga baricitinib tadi juga secara evidence ternyata safety profile cukup baik dengan efikasi yang sangat baik sekali. Oke, untuk saat ini kita akan memasuki fase atau sesi tanya jawab. Dan sebelumnya akan kita putarkan dulu video dari sponsor kurang lebih 2 menit sambil kita siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber kita. Pada panitia kami persilakan untuk memutar video dari sponsor kita. Ya, sudah kita saksikan tadi video dari sponsorship. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada kedua narasumber, Dr. Gede Kembayana, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi Vinasim, yang juga sudah hadir. Kemudian juga Dr. Nyoman Suharjana, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi Vinasim. Ini ada cukup banyak pertanyaan, dokter. Jadi nampaknya sesi atau webinar pada kali ini sangat menarik sekali, sehingga teman-teman sejawat itu banyak sekali yang bertanya tentang pengobatan maupun teknik bagaimana kita mengakses atau approaching pada kasus rheumatoid arthritis ini. Oke, untuk yang pertama mungkin akan saya ajukan pertanyaan kepada Dr. Gede Kembayana. Yang pertama ini ada pertanyaan, kalau kita menemukan ini dokter, kasus-kasus dengan juvenile rheumatoid arthritis atau juvenile idiopathic arthritis, itu kira-kira apakah akan berlanjut menjadi suatu rheumatoid arthritis? Dan ini mungkin juga senada dengan pertanyaan dari Dr. Megawati ya. Jadi pertanyaan dari Dr. Andreas, ini pernyataan dari Dr. Megawati. Kalau misalnya memang orang tuanya ada faktor genetik mengidap penyakit rheumatoid arthritis,
Ini kira-kira akankah diturunkan, dan kira-kira ada nggak sih upaya yang bisa kita lakukan dokter untuk menangani atau mencegah hal tersebut? Silakan dokter. Ya, terima kasih Dokter Dimas. Ya, ini keterkaitan dengan pertanyaan yang sudah dirangkum oleh Dokter Dimas. Terima kasih, sehingga lebih simpel pertanyaannya. Nah, pertama mengenai keterkaitan dengan genetik ya. Berbeda penurunan genetik pada autoimun khususnya rheumatoid arthritis dengan diabetes ya. Kalau dengan pada diabetes kita sudah bisa memprediksi siapa daripada anaknya, misalnya ibunya dan bapaknya diabetes, berapa orang anaknya yang akan kena diabetes, kita sudah bisa memprediksi, dan itu dari alur bagaimana penurunan ke anak dan keturunannya itu sudah jelas. Sedangkan pada rheumatoid arthritis diduga faktor gen berperan, tapi bukan genetik ya, bukan diturunkan. Jadi penyakitnya itu bukan penyakit yang diturunkan, tetapi ada faktor genetik yang berpengaruh di sana. Kalau pertanyaannya apakah orang tuanya kena RA terus anaknya bisa kena RA? Kalau pertanyaan bisa, pasti bisa. Orang tua yang tidak RA saja, tidak RA saja bisa kena RA. Tetapi kalau apakah pasti anaknya kena RA? Seperti pada kasus diabetes, tentu jawabannya tidak. Sangat berbeda genetik yang terjadi pada RA dan pada pasien dengan diabetes. Nah, kalau misalnya pada diabetes, orang tua laki dan perempuan kena diabetes, kemungkinan 2 dari 4 anaknya akan kena diabetes. Bisa prediksi seperti itu. Tapi pada autoimmune rheumatic disease, khususnya RA, itu tidak seperti itu. Nah, kalau pertanyaan yang berikutnya terkait dengan genetik yang terlalu berat misalnya, itu kelainan genetik yang terlalu berat, maka manifest pada anak-anak sudah bisa dimulai. Nah, itu kenal dengan juvenile rheumatoid arthritis. Kalau kita lihat secara patogenesis dan klinis yang terjadi, itu sebenarnya juvenile rheumatoid arthritis, JRA dengan rheumatoid arthritis itu penyakit yang sama, tetapi terjadi pada umur yang berbeda. Pada anak-anak itu disebut dengan juvenile rheumatoid arthritis, dan pada dewasa disebut dengan RA. Itu sebenarnya penyakit yang sama, cuman terjadi pada kondisi umur yang berbeda. Nah, apa batasan daripada uh, dikatakan anak-anak? Itu juga ada tadi pertanyaan, mungkin kita sangat singgung juga sedikit terhadap itu. Apakah umur 16 tahun itu termasuk JRA? Ada pertanyaan seperti itu juga tadi, sekalian saya jawab. Itu sebenarnya batasan JRA dengan yang membedakan dewasa dan anak-anak di negara kita yang kita pakai 18 tahun itu tidak seperti itu. Bukan batasan itu yang kita pakai, tetapi ada beberapa batasan fisiologis. Misalnya pasien tersebut belum menstruasi, itu salah satu batasan penting untuk mengetahui ini itu JRA atau RA. Jadi bukan umur 18 tahun itu dipakai. Tapi yang jelas JRA dan RA itu suatu penyakit yang sama yang terjadi pada umur yang berbeda dan menggunakan terapi dengan guideline yang hampir sama. Jadi hampir sama terapi pada JRA dan RA. Apakah menggunakan biologik atau menggunakan DMARD, itu hampir sama terapinya. Ya mungkin itu Dr. Dimas, terima kasih. Terima kasih dok. Mungkin ini melanjutkan dok pertanyaannya yang terkait faktor gen ini, mungkin harapan untuk kesembuhan. Kira-kira ada tadi pertanyaan juga menyatakan bahwa kira-kira apakah memang bisa sembuh sempurna dokter, dan apakah dengan tadi salah satunya adalah local wisdom, salah satunya adalah BPJS dok. Yes. Jadi kalau misalnya dengan berharap pada BPJS aja itu kira-kira bisa sembuh nggak sih dok? Ya, oke. Kita tidak mengenal istilah sembuh pada autoimun ya. Kita hanya mengenal istilah remisi. Ya, targetnya adalah komplit remisi. Jadi komplit remisi yang terjadi pada rheumatoid arthritis ditandai dengan DAS 28 yang kurang dari dengan perhitungan yang dengan faktor tersebut. Nah, remisi bisa kita capai dengan pengobatan yang optimal, dengan DMARD yang optimal. Nah, itu merupakan guideline yang kita gunakan untuk terapi daripada RA ini. Apakah bisa dicapai kondisi tanpa gejala dan tanpa obat? Sangat bisa. Kalau kita lihat dari
studi bahwa pada pasien dengan rheumatoid arthritis akan terjadi sekitar 18% remisi sempurna, komplit remisi tanpa kumat, tanpa flare lagi, itu sekitar 18% dari kasus RA yang ada. Jadi kalau kita masuk dalam 18% itu, maka pasien yang rheumatoid arthritis akan tidak minum obat dan tidak ada gejala seumur hidupnya, walaupun pasien tersebut tidak dinyatakan sembuh, tetapi remisi komplit dan tanpa gejala dan tanpa obat. Kemudian ada sekitar 67 sampai 68% dikatakan end off. Jadi minum obat terjadi remisi beberapa bulan akan kumat lagi, flare lagi, kemudian minum obat lagi, dimat lagi, kumat lagi. Dan sisanya ada sekitar 8% itu akan mengalami yang kita sebut dengan progressive disease. Nah, itu diberikan obat apa saja, itu tidak mempan, itu ditandai dengan faktor prognosis yang sangat banyak ya. Itu saya punya pasien sekitar tiga orang sudah mendapatkan adalimumab, sudah mendapatkan infliximab, sudah mendapatkan tocilizumab, sudah mendapatkan JAK inhibitor. Itu pasiennya terus saja progresif. Itu pasien ada juga kasus seperti itu, dan faktor apa yang berpengaruh juga kita tidak sepenuhnya bisa dimengerti. Tetapi dari studi bahwa pasien-pasien RA tidak semua seperti itu, hanya sebagian kecil. Dan yang paling banyak pasien RA itu on off dia. Jadi pas pengobatan yang baik akan jadi remisi, tentu parsial remisi, beberapa bulan ada faktor pencetus kumat lagi, seperti itu. Dan untuk mencegah pasien RA pada genetik atau pada orang tua yang menderita RA sampai saat ini belum ada. Belum ada apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya RA ini. Ya, terima kasih sekali atas jawabannya yang luar biasa, dokter. Selanjutnya kepada dokter Nyoman, ini ada beberapa pertanyaan, 3 dokter yang bertanya, saya rangkum jadi satu, dok. Yang pertama dari dokter Rizka, ini bertanya kira-kira kapan dan apa saja pertimbangan dokter untuk menggunakan baricitinib, dan kapan kita pilih ini sebagai monoterapi atau kapan kita gunakan sebagai kombinasi terapi. Dan kedua, mungkin ini dari dokter Dedi dengan dokter Desi, ini serupa pertanyaannya, dok. Jadi pertanyaannya, apa yang harus diawasi pada penggunaan baricitinib ini, kemudian pada kasus-kasus CKD atau mungkin kreatininnya udah mulai turun, nah ini kira-kira ada batasan nggak pada CCT berapa harus kita mulai hentikan penggunaan dari baricitinib ini? Silakan, dokter. Ya, untuk pertimbangan pemberian baricitinib tetap kita menggunakan guideline dari EULAR dan IRA tadi ya. Jadi itu pada fase 2 dan fase 3 ya, kita masih pakai itu ya saat ini ya. Walaupun pada penelitian tadi itu bisa dipakai first line ya, pada Rabigin tadi kan sudah pasien yang belum pernah dapat itu langsung diberikan ini ya, langsung diberikan baricitinib. Tapi untuk saat ini kita masih menggunakan guideline itu. Jadi diberikan seperti guideline awal ya, begitu tegak RA maka terapi pertama adalah methotrexate. Kalau ada kontraindikasi baru kita berikan jimat konvensional jimat yang lain, misalnya sulfasalazine atau levonomide ya. Berikan selama evaluasi 3 bulan, membaik apa enggak, atau mencapai target selama 6 bulan, capai apa tidak. Nah, kalau mencapai teruskan, kalau enggak ya masuk fase 2. Dari fase 2 itu dilihat ada faktor prognosis buruk apa enggak. Misalnya ada disaktivitinya tetap tinggi, ya rheumatoid apa-apanya tinggi, atau ada erosi sendi, ya itu maka kita pilihannya adalah pemberian biologik atau JAK inhibitor. Tapi kalau tidak ada faktor prognosis buruk, maka konvensional jimat tadi bisa diganti dengan yang lain atau ditambah, itu sebagai guideline tadi ya. Karena terus terang JAK inhibitornya juga obatnya mahal, walaupun oral obatnya mahal ya. Unik kali kurang lebih kira-kira sekitar 500.000 lah satu tabletnya, dan cukup mahal gitu. Jadi diindikasikan memang pada pasien-pasien yang sudah tidak respon dengan konvensional jimat. Walaupun mungkin ke depannya ya, mungkin dengan berkembangnya mungkin mudah-mudahan nanti JAK ini bisa di cover dengan asuransi kita ya. Karena memang responnya sangat bagus, mungkin tidak lama-lama kita akan bisa mencapai remisi lebih cepat pada pasien RA dibandingkan dengan kita menggunakan MTX begitu ya. Tapi saat ini masih kita gunakan guideline itu karena mungkin pertimbangan tadi cost terapi ya. Jadi itu mungkin tetap menggunakan guideline yang itu ya, menggunakan metode dulu, kalau tidak membaik baru kita
lanjut ke JAK inhibitor. Jadi pasien saya yang sudah menggunakan anti-TNF ya itu sangat senang diberikan ini. Karena anti-TNF kan disuntik ya sakit, pasien merasa sakit tiap minggu disuntik gitu ya. Dan juga yang tidak respon, ada satu pasien saya tidak respon dengan anti-TNF ya. Jadi tetap aja sakit, tidak bisa lepas steroid. Kalau pakai beberapa konvensional 5 sudah kasih TNF juga kombinasi tidak membaik. Sejak diberikan JAK inhibitor ini, baricitinib responnya sangat bagus, sudah steroid bisa lepas, dia merasa tidak pernah sakit-sakit lagi gitu ya. Responnya tidak ada, efek samping kurang lebih sudah hampir setahun lebih dia minum. Nah, untuk pasien-pasien dengan gangguan tertentu ya, gangguan ginjal itu memang pada GFR yang kurang dari 30 itu tidak disarankan untuk ya. Tapi untuk pasien yang antara lebih dari 30 itu sampai 60 itu berikan setengah ya, 2 mg aja kita berikan ya. Untuk gangguan yang lain ya, gangguan fungsi hati kalau yang ringan tidak perlu just dosis, tapi kalau yang berat tidak diindikasikan. Pasien-pasien dengan gangguan hematologi yang leukopenia berat atau HB-nya rendah itu tidak disarankan juga diberikan ya. Nah, pada geriatri jangan lupa ya, pada geriatri itu mungkin seperti tadi ya, mungkin dosisnya setengahnya diberikan. Mungkin itu aja. Mungkin dok untuk evaluasi atau monitoringnya kira-kira per berapa bulan harus diperiksa fungsi ginjal atau fungsi liver mungkin dok? Jadi sebenarnya kalau dilihat penelitian tadi ya, respon baricitinib itu sudah kelihatan pada minggu-minggu awal ya, sampai 4 minggu sudah 50% lebih itu pasien merasa lebih bagus, nyerinya sudah berkurang ya. 4 minggu, jadi makanya itu pas respon, jadi responnya cepat gitu ya. Jadi untuk evaluasi, kalau evaluasi disruptivity itu memang apakah itu obat itu nanti berespon enggak, tetap kita menggunakan lain itu yang 3 bulan ya. Jadi tapi tetap harus edukasi dari awal ya, dari pasien itu bahwa kalau menggunakan ini tidak bisa nanti cuma diberikan 2 minggu, 4 minggu, walaupun responnya nanti secara penelitian respon, tapi kita dari awal sudah kasih tahu bahwa ini evaluasi nanti respon terapi 3 bulan. Ya. Tapi saya bilang 3 bulan sampai 6 bulan lah sebagai guideline tadi ya. Tapi untuk efek samping untuk awal-awal lebih cepat ya, lebih cepat. Ya, tergantung kalau tidak ada keluhan ya mungkin bisa 4 minggu sekali kita respon untuk efek samping yang kita lihat ya. Walaupun selama ini sih tidak ada respon efek samping yang berarti penggunaan pasien-pasien itu ya. Tapi respon terapi apa efektif apa enggak ya itu kita gunakan lain tadi ya 3 bulan. Tapi efek samping obat tersebut memang tidak ada batasan, tapi pada umumnya kita kalau ada keluhan ya segera kita periksa gitu. Tapi kalau saya sendiri mungkin ya setiap bulan 4 minggu kita lihat lah kemungkinan ada efek samping pada fungsi hati, fungsi ginjal ya, atau pada HB-nya dan kita lihat atau ada tanda-tanda infeksi apa enggak. Ya. Tapi yang penting mungkin itu ya sebelum memberikan ini kalau saya sendiri kita cek dulu kemungkinan ada infeksi-infeksi lain seperti hepatitis B, C atau tuberkulosis itu sebaiknya memang kita cek dulu ya karena ini semua pasien obat-obat DMARD apalagi targeted ini atau dengan biologik terutama berpotensi untuk aktivasi TB gitu ya. Makanya tadi pada efek samping tadi salah satunya perlu kita evaluasi TB walaupun tidak sekuat pada pemberian anti-TNF gitu ya. Terjadinya kejadian TB tadi. Kejadiannya sangat kecil, tapi tetap harus kita evaluasi, terutama pasien-pasien yang pernah ada riwayat TB sebelumnya. Mungkin itu. Terima kasih dokter. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya karena cukup banyak, ini akan dilanjutkan pertanyaan kepada dokter Gede dok. Ini ada pertanyaan yang saya gabungan dari dokter Rio dan dokter Mulyani. Ini untuk tips dan trik mendiagnosis atau mencurigai rheumatoid arthritis di daerah dok di puskesmas. Mungkin dokter ada pengalaman banyak gimana caranya ada kita mencegah pitfall jatuh ke dalam jebakan dari RA itu sendiri. Dan kedua, kalau di daerah mungkin adanya kortikosteroid dan NSAID, nah ini ada tempat nggak dok pada kasus ini kita berikan sebagai terapi awal di daerah? Silakan dokter. Terima kasih Dokter Dimas. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana secara simpel mendiagnosis RA? Nah, kalau kita mau mendiagnosis RA, walaupun tidak ada sarana
sarana penunjang kesehatan yang memadai, kita masih bisa melakukan melakukan diagnosis atau menegakkan diagnosis. Yang pertama, kita nilai dulu sendi yang terkena artritis. Jelas artritis sangat gampang, terutama yang mengenai PIP ya, proximal interpalan ya. Jangan distal interpalan, tapi proximal interpalan. Nah, itu kalau terserang artritis lebih dari 10 sendi, kalau sendi tangan ini banyak ini, 1, 2, 3, 4, 5, di sini juga di pergelangan tangan ada banyak juga sendi. Jadi kalau kedua sendi tangan kena itu sudah lebih dari 10 yang kena. Dan yang paling penting, sendi yang terkena adalah sendi kecil. Kalau terkena sendi kecil dengan jumlah yang lebih dari 10 sendi, dengan waktu yang lebih dari 6 minggu, diagnosis RA sudah tegak. Nah, itu sangat gampang sekali. Diagnosis RA sudah tegak. Bagaimana kalau seandainya belum lebih dari 6 minggu? Kita di puskesmas ada pemeriksaan LED. LED yang tinggi itu sudah bisa mendiagnosis RA. Walaupun belum diperiksa RF, belum diperiksa anti-CCP, diagnosis RA sudah bisa ditegakkan. Itu sangat gampang. Kalau ada dengan durasi lebih dari 6 minggu, dengan penunjang LED dan CRP yang kalau ada, itu sudah bisa mendiagnosis yang lebih akurat lagi. Dan kalau itu meragukan, misalnya sendi yang terkena cuma 3 atau 4, nah itu baru memerlukan pemeriksaan diagnosis yang lebih menggunakan pemeriksaan RF, rheumatoid factor. Saya kira rheumatoid factor sudah ada sampai ke rumah sakit kabupaten yang sangat gampang untuk memeriksa RF itu. Nah itu strategi yang sangat gampang. Untuk di puskesmas kita mempunyai modalitas steroid dan NSAID. Kita ketahui NSAID banyak ya, ada natrium diclofenac, piroxicam, meloxicam, itu ada di ibuprofen ada di puskesmas ya, mefenamic acid ada di puskesmas. Kemudian steroid ada methylprednisolone, ada dexamethasone. Nah, mana yang kita pilih? Tidak dianjurkan menggunakan kombinasi keduanya. Itu tidak dianjurkan dan bahkan kontraindikasi mencampur keduanya. Tetapi kalau kita lihat dari mekanisme terjadinya nyeri pada rheumatoid arthritis itu adalah dasarnya inflamasi peradangan. Jadi yang lebih poten kita menggunakan steroid, misalnya methylprednisolone, tapi tidak menggunakan yang high dose, tapi low dose. Ya yang ideal misalnya 2 kali 8 mg udah dosis tinggi itu. Jadi 2 kali 8 mg udah lebih dari cukup dan diturunkan secara bertahap sebagai bridging. Jadi saya hampir tidak pernah menggunakan NSAID sebagai lini pertama karena pengalaman dulu menggunakan NSAID itu tidak mempan pada pasiennya. Jadi tidak mempan menggunakan NSAID. Jadi yang dipilih adalah steroid. Mungkin itu Dr. Dimas. Terima kasih. Terima kasih dok. Ada pertanyaan tambahan dokter untuk dokter Gede dok. Ini mungkin yang bertanya wanita ya dok ya. Jadi beliau menanyakan nodul rheumatoid itu kok jarang pada populasi Asia dan kenapa wanita dok paling banyak? Ya itu pertanyaannya yang nggak bisa dijawab ya. Kenapa neuromuskular rheumatoid banyak pada bule ya, bukan pada sebenarnya di Indonesia juga banyak, terutama yang etnis Cina ya lebih banyak juga yang kena neuromuskular rheumatoid, tetapi lebih jarang dibandingkan dengan bule. Nah mungkin itu keterkaitan dengan genetik. Nah makanya sekarang nodul rheumatoid itu tidak masuk dalam kriteria yang baru Dr. Dimas. Itu pada ACR 87 yang masuk nodul rheumatoid. Tetapi yang baru ini sudah tidak masuk lagi nodul rheumatoid karena sangat sulit dan sangat jarang ditemukan nodul rheumatoid. Dan munculnya nodul rheumatoid juga itu sudah sangat late, sudah sangat terlambat dalam menerapi. Jadi tidak dimasukkan karena ini untuk meningkatkan sensitivitas daripada diagnosis. Iya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Lanjut lagi, mungkin pertanyaan sudah tinggal sedikit ini kepada dokter Nyoman dok. Dari dokter Farhan Suseno, jadi beliau menanyakan untuk pasien-pasien rheumatoid arthritis ini kok tinggi sekali mengalami atau memiliki resiko terhadap major adverse cardiac event ya, jadi penyakit-penyakit kardiovaskular dok. Padahal menurut penelitian yang beliau baca katanya lipid pada RA itu rendah dan apakah ada
tepat untuk memberikan statin pada kasus-kasus rheumatoid arthritis, dokter? Silakan, dokter. Ya, semua pasien dengan autoimun juga kita lihat komorbiditas, ya, penyakit-penyakit penyerta itu harus kita lihat juga ya. Bukan hanya lipid ya, tensi, ya, gula, itu terus kita lihat juga, harus kita terapi juga itu komorbid dari pasien tersebut, karena itu juga pasien RA sendiri untuk risiko terjadinya kardiovaskular juga tinggi gitu ya, sehingga faktor-faktor yang menyebabkan memperburuk itu ya tetap diterapi. Demikian juga pasien pada lupus misalnya ya. Walaupun secara teori juga semua pasien-pasien dengan autoimun juga berisiko untuk terjadi perkembangan yang lain, misalnya keganasan dan sebagainya. Walaupun memang dari pengalaman kita lebih jarang ya pasien RA kena gangguan jantung koroner dan sebagainya. Tapi kalau memang ada faktor risiko, banyak juga nih pasien RA dengan hipertensi, ya, dengan slipidemi, ya, dengan diabetes, itu ada juga ya. Sehingga itu juga kita akan selektif untuk memberikan terapi. Dengan gangguan ginjal, gangguan hati juga ada. Dengan hepatitis B juga banyak ya. Itu juga kita harus selektif. Nanti itu sedikit mungkin perlu kita antara efek samping, dan jadi efektivitas terapi dan efek samping. Kadang-kadang kita harus berpikir di situ juga ya. Misalnya ada gangguan fungsi hati, mungkin pemberian MTX ya. Walaupun guideline seperti itu, ya kita harus lebih ketat juga untuk memonitor fungsi hatinya gitu ya. Kalau misalnya apakah nanti perlu kombinasi dengan terapi-terapi terhadap hepatitis B kroniknya misalnya itu juga harus simultan diberikan ya. Perlu case to case ya, kita perlu monitoring ya, monitoring itu. Tapi untuk lipid ya tetap di terapi ya. Tetapi untuk meminimalkan risiko terjadinya kardiovaskular event tadi ya. Jadi pada RA ini komorbid atau efek samping bisa karena disease-nya sendiri, bisa karena terapi yang kita berikan gitu, ya. Itu dua-duanya harus kita evaluasi ya. Sebelum memberikan terapi, evaluasi dulu kemungkinan obat yang cocok apa sesuai dengan kondisi pasien tersebut, ada nggak komorbiditas tertentu ya. Nah itu juga harus kita pertimbangkan dari awal ya. Apalagi kita menggunakan obat-obat yang memang seperti tadi ya, obat-obat baru ini ya, itu kita harus evaluasi benar ya kemungkinan karena selain cost-nya tinggi, walaupun efektivitasnya bagus juga saat ini sih memang walaupun penelitiannya masih ongoing semua ya, jadi bisa saja seperti tadi pada efek samping itu walaupun saat ini masih kecil ya, persentase insidennya kita belum tahu karena itu penelitiannya di luar ya, kita belum tahu penelitian tempat kita karena tempat kita sepertinya belum ada penelitian untuk itu, untuk penggunaan JAK inhibitor ini ya, belum diteliti gitu. Nah karena beda tadi, karena ada desain faktor genetik tadi ya, mungkin juga sedikit berbeda. Tapi untuk lipid tetap kita terapi, hipertensi dan sebagainya tetap kita terapi sesuai dengan guideline yang ada. Mungkin itu. Ya dok, satu pertanyaan terakhir untuk dokter Nyoman dok. Ini dari dokter Rosinta dok. Jadi pada pasien RA itu diperbolehkan tidak mendonorkan darahnya. Memang ini pertanyaan menarik, mungkin kekhawatiran akan transmisi penyakit autoimun. Dulu waktu saya residen dok pernah membaca sebuah studi tentang keganasan. Jadi pasien-pasien keganasan itu kira-kira mentransmisikan nggak sih faktor-faktor atau apa namanya substansi genetik atau apapun yang menyebabkan keganasan ke penerimanya, resipiennya. Nah, kalau penyakit autoimun ini gimana dokter? Kalau saya sendiri sih mungkin ditransmisikan, mungkin tidak ya, karena berbeda genetiknya kan beda ya. Jadi tapi tadi gen-gen yang terlibat itu memang tidak diturunkan ya. Jadi memang seperti gen tadi ya, kesesuaian gen pada kembar homozigot itu sekitar 30% untuk kemungkinan terjadinya RA gitu. Tapi kalau dia ada LADR 1,4 itu di kesesuaiannya bisa, kalau orang punya LA itu ya DR 1 atau 4 itu secara ada 60% kemungkinan dia kena RA gitu. Tapi apakah nanti kalau ditransfusikan itu dia nanti merubah genetik? Sepertinya tidak gitu ya. Kecuali sumsum tulangnya kan beda ya. Karena kan proses yang ditransfusikan itu kan sel-sel darah ya, tidak berefek. Saya belum tahu juga apakah terjadi reaksi nanti ya. Tapi secara pribadi mungkin saya tidak menyarankan sih ya untuk pasien-pasien, apalagi dengan minum obat ya.
Mungkin juga akan ditolak oleh PMI kalau dengan minum obat untuk itu jelas ditolak gitu. Jangan kan minum obat ya, ada penyakit lain itu udah nggak diperbolehkan, apalagi dengan obat. Dan tidak disarankan sih untuk itu ya. Untuk transfer genetik ke transfusi darah saya kira mungkin enggak ya, karena berbeda. Kalau dia nggak punya gen tertentu ya enggak. Tapi yang terpenting kapan dia terbentuk RA, dia punya gen tertentu ya. Ada R14, ada faktor pencetus gitu. Jadi harus ada faktor pencetus. Bisa infeksi ya, itu mungkin salah satu faktor pencetus. Makanya molekular mimikri yang sekarang yang dianggap itu sebagai suatu Di sini tidak kelihatan, tidak menyala ya. Mungkin itu menurut saya. Jadi Ya, transfusi sedikit tidak disarankan. Dr. Dimas ikut urun Silakan, Dok. rembuk. Silakan, Dok. Ya, Silakan. saya setuju ya dengan Dr. Nyoman. Jangankan pasien autoimun, jangankan untuk donor ya, untuk dirinya sendiri aja sudah kurang ya. Nah, tetapi oke lah itu kalau ini masalah ilmiah mengenai donor pada pasien autoimun yang ditakukan adanya antibodi yang ditransfer ke resipien ya. Pertama, antibodi yang ikut masuk ke resipien itu, anggaplah misalnya whole blood misalnya, itu dari serum, tempatnya kan di serum. Itu eh, begitu masuk ke resipien itu dia akan tereliminasi, Dr. Dimas. Jadi tereliminasi sehingga sebenarnya aman ya. Dia tidak akan menular seperti virus atau bakteri. Jadi akan tereliminasi antibodi tersebut, walaupun ada reaktif sedikit pada kondisi-kondisi kita yang resipien normal itu tidak akan banyak pengaruhnya, tidak akan menimbulkan gejala klinis karena langsung dieliminasi. Yang kedua, dengan teknologi transfusi seperti sekarang menggunakan PRC ya, yang sekarang apalagi yang PRC LD ya, itu sudah tanpa serum. Jadi antibodi juga udah, itu kan cuma sel darah merahnya saja yang dimasukkan, jadi udah tanpa antibodi. Itu jauh lebih aman lagi. Jadi sebenarnya tidak masalah untuk transfusi, tetapi apakah pasien autoimun punya punya cadangan darah untuk ditransfusikan itu saya yakin juga tidak. Dan donor di PMI juga mempunyai mekanisme screening. Tentu kalau kita bilang dengan penyakit autoimun mereka tidak akan mau juga untuk melakukan donor pada pasien dengan RA. Mungkin itu Dr. Dimas. Terima kasih. Terima kasih, Dokter. Ya, teknologi sudah maju, Dok ya. Ada WOS PRC juga yang lebih Ya, bersih juga untuk ditransfusikan. Oke, Dok, ini waktunya habis. Mungkin saya minta ada closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama mungkin Dokter Gede, kira-kira take home message apa yang bisa kami bawa pulang pada pagi hari ini? ya, terima kasih Dr. Dimas. Saya hanya berpesan pada teman-teman sejawat yang hadir pada siang hari ini, untuk pasien rheumatoid arthritis, lakukanlah diagnosis sedini mungkin sebelum terjadi damage dan segera memberikan demand apapun demand yang ada di tempat teman sejawat bekerja. Yang paling poten demand yang kita gunakan adalah MTX. Kalau ada, silakan menggunakan MTX secepat mungkin, sedini mungkin sebelum terjadi damage. Mungkin itu Dr. Dimas. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dokter, atas advice dan take home message-nya. Yang kedua kepada Dokter Nyoman Surjana, spesialis penyakit konsultan rheumatologi. Silakan, Dok. Iya, kita sebenarnya terutama di cabang Banjarmasin sangat aktif memberikan sharing ilmu nih, karena beberapa pengalaman pasien-pasien RA ini di daerah terutama di terapi steroid terus ya, kasih steroid. Memang kalau steroid keluhannya membaik gitu, membaik ya, nyerinya hilang, tapi penyakitnya terus progres ya, akan memburuk gitu, sehingga akan terjadi banyak sekali pasien-pasien yang dikirim itu sudah dengan deformitas ya, deformitas pada tangan dan sebagainya. Jadi harapkan sejawat-sejawat di daerah kalau sudah mencurigai suatu RA, jadi RA itu adalah utama menyerang sendi-sendi kecil ya. Kalau dia mengenai sendi-sendi tangan itu berarti bukan rematik biasa, karena kebanyakan teman-teman di puskesmas setiap ada nyeri sendi itu dihubungkan dengan asam urat. Itu diharapkan dengan adanya webinar-webinar ini tidak lagi berpikiran seperti itu ya. Seperti tadi Torgede bilang, pokoknya kalau ada sendi-sendi kecil di tangan, apalagi PIP itu lebih dari 10 yang kena, ditambah lagi lebih dari 6 minggu sudah RA, tidak perlu bisa apa-apa, sudah tegak itu. Kalau memang gejalanya sudah jelas gitu.
apalagi ditambah lagi protein fase akut ya, LED, ACRP itu lebih kuat lagi mendiagnosisnya. Jadi diagnosis saat ini kalau gejala sudah khas itu tidak terlalu sulit, tidak seperti dulu ya. Jadi dengan pemeriksaan klinis saja sudah bisa didiagnosis. Nah, masalahnya memang di daerah puskesmas atau Paskes 1 itu MTEK belum ada. Gitu. Jadi itu mungkin nanti kedepannya mudah-mudahan nanti juga ada ya. Tapi untuk terapi pertama memang untuk rujukan dokter umum memang harus ke Paskes 3 dulu ya, karena pilihan ini apakah itu memang boleh diberikan jimatnya yang mana, harus ada evaluasi dulu. Mungkin setelah diberikan terapi baru nanti rujuk balik begitu ya. Mungkin itu kita harapkan sehingga pasien penyerahannya tidak terlambat untuk memberikan terapi gitu. Sehingga tidak terjadi damage yang lebih berat pada sendinya. Mungkin itu terima. Terima kasih atas pesan yang bisa kita bawa pulang pada siang hari ini. Saya aturkan terima kasih kepada guru-guru kami, Dr. Gede Gembayana, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi Finasim, dan Dr. Inyoman Suwarjana, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Selaku moderator, saya minta maaf apabila dalam memoderatori diskusi kita pada pagi hari ini ada kesalahan. Saya hatur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Agnes. Silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Dimas Budi Aryadi, spesialis penyakit dalam, selaku moderator kita yang telah membimbing acara diskusi webinar hari ini dengan sangat baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para narasumber kita hari ini, Dr. Gede Kambayana, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi Finasim dari Denpasar, dan juga Dr. Inyoman Suwarjana, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi Finasim dari Banjarmasin, atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dan komprehensif pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan pada webinar kali ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita, terutama saat menangani pasien kita sehari-hari. Baik, sebelum kita masuki acara pembagian door prize, kita foto bersama terlebih dahulu, nggih, Dokter. Mohon izin kepada para peserta agar dapat membuka kameranya masing-masing. Nanti akan saya bantu untuk memandu dan mohon bantuan kepada panitia untuk meng-capture. Baik, saya pandu. Baik, senyum yang lebar. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. Baik. 1, 2, 3. Baik. Slide selanjutnya. Siap. 1, 2, 3. Masih ada lagi? Satu lagi. Peserta kita lumayan banyak hari ini, Dokter. Baik, saya pandu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada seluruh peserta dan juga seluruh narasumber kita. Kita akan masuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pembagian door prize. Jadi kepada 3 orang peserta yang beruntung nanti akan mendapatkan masing-masing Rp500.000. Kita akan mengundi door prize dengan menggunakan wheel of name. Jadi kepada para peserta yang namanya disebutkan, nanti untuk dapat merespon, ya Dokter. Baik, untuk yang door prize pertama, kita mohon bantuan kepada Dokter Nyoman untuk dapat memandu, ya Dokter, sambil panitia mempersiapkan. Dipersilakan, Dokter. Silakan diputar. Ya, stop. Dokter Clemency berhadir? Apakah Dokter Clemency berhadir? Dipersilahkan, Dokter. Baik, saya panggil sampai ketiga. Kalau tidak ada, mohon bantu kepada Dokter Nyoman untuk memutar kembali, ya Dokter. Dokter Clemency, 1,
2, 3. Baik, sepertinya sudah lift nggak ya, dokter? Mohon bantuan kembali dokter Nyoman untuk memutar sekali lagi, dokter. Ya, putar. Stop. Dokter Zaini.